Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan membahas ARB Hunter Next Level. Jadi ini sebenarnya versi lanjutan dari ARB Hunter yang kemarin. Kalau teman-teman pakai ARB Hunter yang kemarin sebenarnya nggak apa-apa, itu sudah cukup bagus untuk dapat cuan dari ARB. Cuma ini seandainya teman-teman pengen lebih yakin dan nggak kejebak sama ARB trap, itu caranya seperti apa, kita akan bahas kali ini. Jadi yang perlu teman-teman ingat, resiko paling besar dari ARB Hunter adalah besok ketika open, kalau ini tetap ARB, kita bakal kejebak di ARB trap. Biasanya emitennya ARB, close ARB, besok bakal tetap turun dalam gap down openingnya. Kenapa? Karena ada potensi jual dan panic selling. Ini kebalikannya dari arah hunter. Kalau arah hunter, orang-orang FOMO jadi daya belinya tinggi, besok bakal gap up. Kalau ARB hunter, orang-orang bakal takut, panik, jadi kemungkinan bakal gap down. Jadi teman-teman bisa pilih emiten yang emang benar-benar cocok untuk ARB. Gak semua kondisi, gak semua emiten itu bisa diterapkan untuk ARB Hunter. Cara milihnya nanti kita bahas di level selanjutnya ya. Nah, beberapa cara untuk melengkapi ARB Hunter biar lebih tajam baik sisi teknikal, psikologis maupun eksekusi. Di antaranya yang pertama, kita harus lihat kondisi market IHSG secara global saat itu. Gak semua hari cocok untuk berburu ARB Hunter. Kalau IHSG sedang drop, panik, trading hold minus sampai 3%, ini malah riskan kalau kita ARB Hunter. Peluang reboundnya justru lebih kecil karena tekanan jualnya itu sistemik, bukan satu atau dua emiten. Contohnya waktu hold kemarin setelah Trump mengumumkan perang dagang sama Cina, itu IHSG sempat hold sampai minus 5%. Nah, banyak emiten-emiten yang ARB waktu itu. Kalau kita sembarangan serok, malah kita kejebak ARB trap. Jadi saya waktu itu tetap ARB Hunter, tapi ada beberapa emiten yang saya pilih. Nah, nanti saya bahas di belakang emiten seperti apa yang cocok. Solusinya yaitu pilih hari ketika IHSG lagi sideways atau rebound tipis. IHSG hijau, rebound tipis, atau merah nggak dalam, merah biasa, koreksi biasa, ini cocok untuk ARB Hunter karena bukan sistemik. Yang kedua, jumlah saham ARB di bawah 20% dari emiten aktif. Kalau teman-teman cek di broker, nanti ketahuan ketika kondisi IHSG minus 2% namanya, itu ada beberapa sektor yang hijau, beberapa sektor yang merah, berapa emiten yang lagi drop, berapa lagi yang hijau. Nah, kalau lebih dari 20%, mending tunggu dulu, wait and see dulu, mana yang bakal mau diserok, yang potensinya bagus, karena takutnya itu sedang panik selling. Jadi secara sistemik tekanan jualnya sangat tinggi, kemungkinan reboundnya juga kecil. Nah, yang ketiga ada pembalikan sektor rotation. Misal sektor energi ARB kemarin, tapi hari ini ada tanda akumulasi kecil. Jadi teman-teman retail itu, kalau sebenarnya kenapa banyak retail yang asal cut loss, karena mereka nggak paham polanya. Banyak emiten yang hari ini ARB, besok ARB lagi atau merah. Nah, kita masuk ketika dia di puncak dan beli emiten itu dengan kondisi besok lagi bakal kena sektor rotation, bakal merah. Ketika dia bakal merah, kita cut loss, tapi ditunggu mungkin 2 atau 3 hari dia rebound. Biasanya sering kayak gitu. Jadi sektor rotasi itu diperhatikan juga. Bandar itu biasanya gak tiap hari sektor ini merah, sektor ini hijau terus. Itu kalau dilihat ada berapa hari dia bakal merah, dia berapa hari bakal hijau, itu ada, nanti bisa dipahami polanya.
kecuali lagi ada kondisi mungkin dia lagi repo atau dia lagi distribusi besar-besaran atau ada kondisi ya non teknis yang benar-benar dia urgent bakal ARB terus, dia bakal berkelanjutan. Kalau cuma kondisinya di luar itu tidak ada kondisi besar, biasanya ada pembalikan sektor. Nanti bisa teman-teman hafalkan pembalikan sektornya. Nah, yang kedua indikator MFI, Money Flow Index. Money Flow Index ini hampir sama seperti RSI. Kalau teman-teman yang contohnya Stockbit, nanti sebenarnya ada Money Flow Index. Nanti bisa teman-teman set di indikatornya, tambahkan MFI kalau mau main ARB Hunter. Nah, MFI itu gabungan antara volume dan harga. Kalau RSI itu cuma lihat pergerakan harga. MFI itu lihat apakah uang beneran masuk atau keluar dari saham itu. Jadi logika sederhananya, harga naik plus volume besar itu MFI-nya naik. Artinya ada akumulasi besar, serok uang masuk. Kalau harga turun plus volume besar, artinya MFI-nya turun atau distribusi. Jadi ada uang keluar. Nah, ini kalau teman-teman yang biasa pakai RSI tahu kalau MFI ini hampir sama ya sama RSI. Di atas 80 nilai MFI-nya artinya overbought, dia rawan turun. Kalau MFI-nya di bawah 20 artinya dia oversold, bisa siap mantul. Nanti bisa teman-teman perhatikan, ini indikator yang cukup penting untuk ARB Hunter kalau saya. Nah, dalam konteks ARB Hunter itu MFI yang dipakai adalah time frame 1 sampai 5 menit. Kalau saya pakai 3 menit. Kenapa? Karena kita di sini main scalping. Kalau scalping yang diharapkan adalah pantulan dalam satu hari itu. Jadi menurut saya time frame yang paling ideal setelah saya coba-coba ini, kalau saya sendiri yang saya coba itu paling ideal itu 3 menit. Kalau 1 menit terlalu pendek. Kalau 5 menit atau 10 menit ini cukup panjang, terlalu panjang durasinya untuk time frame-nya. Jadi ya saya yang paling cocok untuk 3 menit. Kalau teman-teman cocok 10 menit ya nggak apa-apa. Kalau saya 3 menit. Nah, kalau swing itu kita kan time frame panjang yang ditaruh, yang dicari. Jadi time frame yang cocok untuk swing itu 1 hari. Tapi kalau ARB Hunter kita kan nggak berharap swing di emiten yang lagi RB. Kita bukan lagi serok emiten yang harga diskon, bukan. Tapi kita manfaatkan pantulan aja. Jadi saya anggap ini scalping, makanya time frame yang saya pakai itu 3 menit. Nah, kalau MFI di bawah 20 lalu mulai menukik naik, itu artinya tanda uang mulai masuk, serok. Kalau MFI tetap datar meski harga RB, artinya belum ada minat rebound. Skip dulu, takutnya teman-teman terjebak di ARB trap. Jadi MFI itu alat bantu untuk tahu apakah ARB-nya beneran kering, belum ada uang masuk, atau ada uang yang mulai serok diam-diam. Contohnya ini FLMC. Nah, kalau teman-teman perhatikan waktu 10.42 dia ada MFI-nya itu kenaikan cukup tinggi di sini. Padahal kalau dicek harga sedang ARB. Ketika ada naik tinggi di sini masih tetap ARB, itu artinya ada uang masuk. Teman-teman bisa masuk di sini. Beneran tidak lama dia ternyata rebound. Kalau lebih jelas yang ini ya. Ini yang buy desktop. Kalau teman-teman lihat, dia ini mungkin jamnya beda ya, tapi ini sama. Nah, ketika 10.30 dia masih tetap ARB. Sampai di jam 14.00 dia tetap ARB di sesi 2. Tapi di sini 10.30 dia sudah RSI-nya menekuk ke atas. Tapi ini tetap ARB. Berarti kan ada uang masuk kecil-kecil di sini. Jadi ini bisa mulai serok di sini. Nah, ternyata nggak lama dia 14.00 sampai 15.00
30 dia rebound lumayan besar, kemudian ARB lagi di akhir sesi. Nah, karena itu kalau ARB hunter itu jangan berharap cuan besar, misalkan 10% atau bagger, itu jangan. Yang ditakuti nanti setelah kondisi ini dia bakal ARB lagi. Jadi harapin 2 atau 3% itu saya rasa sudah cukup untuk ARB hunter. Jadi teman-teman bisa set MFI nya di Stockbit. Ini indikator yang cukup membantu. Kalau saya untuk ARB hunter ini sangat bantu dan sangat dibutuhkan untuk lihat. Nah, yang ketiga, tambahkan watchlist ARB potensial. Jangan tunggu ARB baru screening, tapi antisipasi malam sebelumnya. Difilter dulu saham dengan volatilitas tinggi. Yang pertama, yang kedua, pernah ARB 3 hari tapi belum ada rebound intraday. Yang ketiga, masuk fase distribusi ringan tapi belum jebol support. Ini bisa teman-teman perhatikan untuk masukin watchlist. Oh, ini yang ARB dan dia bakal rebound. Nah, dengan watchlist ini teman-teman bisa mantau 5-10 emiten aja. Jadi ketika di ARB teman-teman bakal fokus dan cepat ambil momentumnya. Nanti teman-teman bakal hafal, kalau emang ngincar ARB hunter dia bakal hafal emiten yang punya pola seperti ini. Jadi kapan saya harus masuk dan kapan saya belum waktunya serok di ARB. Nah, yang penting juga tambahkan psikologis dan disiplin. Yang pertama itu, ini banyak teman-teman yang gagal ARB hunter itu bukan karena strateginya, tapi karena nggak disiplin. Jadi kalau saya ada 2 aturan keras yang dipegang di ARB hunter. Yang pertama, jangan pernah average down di ARB. Kalau gagal rebound, umpamanya masih lihat ada bit of running trade tuh bagus, kelihatannya masih bagus, bitnya udah mulai nipis, HK aja nambah muatan, kali aja rebound kayak itu, tapi masih posisi ARB, mending jangan. Kalau saya udah segitu aja. Kalau dia gagal ARB, jangan di hold, dijual aja cepat, jangan ngarep besok mantul karena riskan banget untuk gap down besok paginya. Jual pakai market order. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pakai FAK itu prinsipnya dia bakal ngejual lebih cepat daripada limit order. Kalau limit order dia bakal ngejual sesuai antrian. Kalau antrian kalian di belakang, selama antrian di depan belum habis, maka kalian bakal tetap kejebak di sana. Kalau FAK dia bakal jual di depan, cuma kadang banyak kejadian di reject ketika jual FAK. Gak apa-apa, coba lagi nanti, biasanya 1 jam kita coba lagi jual market order. Setelah 1 jam gagal reject, coba lagi jual market order, biasanya seperti itu. Atau waktu freeze time sekitar 15.50 jual lagi di sana pakai market order, biasanya bakal match. Kenapa? Karena FAK itu konsepnya kita jual duluan dengan pembeli yang tersedia di market. Jadi antriannya lebih depan dari market order, limit order. Nah, yang kedua, profit cepat, cabut cepat, rebound 2% itu emas, jangan nunggu 10%. Kalau nunggu 10%, teman-teman malah yang ditakutkan terjebak ARB trap. Kalau kita lihat yang tadi, dia rebound nggak nyampe 10%, mungkin 3 atau 5%. Tapi mungkin cukupkan aja 2% atau 3% kalau saya. ARB hunter itu bukan strategi bagger, jadi jangan ngarep bagger di ARB hunter. Memang banyak emiten yang setelah ARB dia bakal rebound sampai hijau 15% mungkin ada, tapi yang ditakutkan dia gak nyampe target di sana, dia bakal ARB lagi, yang ada teman-teman malah kejebak. Kalau dihitung 2% aja selama 1 bulan itu bisa 40% 1 bulan. Sekarang pakai bisnis model apa bisa dapat 40% dari modal dalam 1 bulan? Itu kan sulit. Sedangkan di ARB hunter kita bisa dapat kayak gitu. Manfaatkan 2% aja. Ngerasa cukup, jangan terlalu serakah dan tamak kalau di ARB hunter. Kombinasikan ARB pre dan ARB
trap detector. Nah, ARB Pre itu biasanya saya pakai gini konsepnya. ARB Pre itu saham ARB tapi dia punya kecenderungan rebound kuat. Ini targetnya. Yang kedua, ARB Trap, saham yang ARB tapi volumenya kering. Ini sebaiknya dihindari. Contohnya saya contohkan tadi saat market hold. Nah, saya serok emiten Pak PP. Kenapa? Karena yang pertama dia liquid. Yang kedua, ketika saham Pak PP ARB, kemungkinan besar dia bakal rebound cepat. Kalau kita cuma incer 2 atau 3%, sepertinya bakal dapat. Karena peminatnya dia sangat besar. Nah, beda dengan saham yang volume kering. Ketika dia ARB, kecuali bandar mau ngangkat, dia bakal tetap ARB. Kalaupun teman-teman mau masuk di volume yang kering, usahakan jangan terlalu besar masuknya. Kenapa? Biar nggak ketahuan bandar, masuk tipis-tipis aja. Kayak itu emiten yang volume kering. Jadi kita benar-benar ngandalin bandar. Beda sama emiten yang punya potensial rebound kuat dan liquid. Ini jauh lebih enak ketika ARB kita serok. Nah, ARB Hunter itu bukan soal nekat beli saham merah, tapi ngukur momentum dari kepanikan. Teman-teman harus ingat, ARB Hunter itu bukan masuk karena harga lagi diskon, harga lagi murah, bukan. Tapi karena tahu timing pantulannya. Nah, dia cuma sekedip mata. Kalau teman-teman telat klik, yang ditangkap itu bukan rebound tapi trap. Jadi saya harap teman-teman bisa perhatikan emiten yang bakal ARB dan punya potensi kuat, dia bakal rebound, ini dapat dicatat. Kalau teman-teman udah biasa di ARB Hunter, teman-teman bakal tahu, oh ini cenderung ketika ARB dia bakal rebound. Jadi teman-teman nggak ragu untuk serok. Ini nanti kalau yang udah biasa ARB Hunter biasanya bakal hafal emiten-emiten yang potensial reboundnya kuat. Bisa dicatat dan dimanfaatkan peluangnya untuk cuan instan hari itu juga. Oke, selamat malam teman-teman. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.